Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi yang cerah ini dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Hussein Alatas, Ustadz Abu Bakar Baraja, Mbah Haja Nur Nuning. Di sini juga ada tamu kita, Ustadz Junaidi dan Ustadz Hasan Sajali, dan tentu saja Atef Setiabudi dan Anis Mualim. Kita akan membahas nanti problem-problem yang masuk ke redaksi. Ada dua problem, yang satu lagi tentang seorang suami duda yang juga punya ipar janda, apakah boleh berumah tangga atau gimana, nanti akan dijelaskan oleh Mbak Nuning ya, kasusnya seperti apa. Yang satu lagi juga saya juga belum baca kasusnya seperti apa, nanti akan dibacakan secara detailnya oleh Mbak Haja Nur Nuning. Assalamualaikum Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar Baraja. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah untuk bagaimana kita menghadapi problem-problem yang kita hadapi sehari-hari. Mbak Nuning, bisa dibacakan kasusnya seperti apa? Baik, terima kasih Mas Krisna, Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, dan semua yang berada bersama-sama Psikologi Keluarga. Kasus yang pertama dari seorang duda, usianya 67 tahun, sama sekali nggak berniat untuk menikah, sementara adik iparnya 60 tahun, juga janda, dan juga tidak mau menikah. Anak kami dan anak dari adik ipar saya tadi sudah pada berumah tangga. Pertanyaannya, boleh nggak sih kami dan adik ipar ini hidup serumah seperti reuni kembali? Karena kami termasuk keluarga yang akur-akur saja dan saling menyayangi. Kemudian kasus yang kedua Ustadz, seorang suami yang sedang merasakan kebimbangan. Pernikahannya sudah berjalan 5 tahun, 2 putra putrinya. Setelah pandemi, sang istri mulai menunjukkan sikap yang tidak baik. Setiap kali bertemu selalu saja marah dan sering kali menyuruhnya yang tidak enak dengan kata-kata yang menyakitkan. Dan jujur Ustadz, saat ini saya tidak berdaya. Banyak orang yang menyuruh saya ceraikan dia, tapi saya masih takut. Bagaimanakah saya harus bersikap? Terima kasih. Ya, itu dua kasus yang hari ini datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat, pendengar pemirsa radio TV Silaturahim dimanapun Anda berada, Ustadz Abu Bakar Baraja yang menemani kita di pagi hari dengan senyum beliau, Ibu Hajah Nur dengan cahayanya, ada Ustadz Abdul Hasan Asyadzili, ya, Ustadz Junaidi yang insya Allah membawa dan menambahkan keberkahan dari pertemuan kita, ada pejuang kita Atef Setiabudi bersama seluruh kerabat kerja Radio Silaturahim yang dirahmati Allah, begitu pula seluruh keluarga besar Radio Silaturahim. Bukan hanya yang mendirikan, yang mengurus, bukan pula hanya ulama-ulama yang menyampaikan narasinya,
tapi para pendengar juga merupakan keluarga besar kita yang bersama-sama bersatu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Islam yang satu sebagai pegangan dan pedoman hidup kita. Kita baru saja mendengarkan 2 kasus yang dibacakan oleh Mbak Nuning kita. Pertama, seorang laki-laki yang sudah menduda. Yang kedua, seorang wanita yang telah menjanda. Kebetulan wanita ini adik ipar dari suami. Sang duda tidak lagi ingin menikah. Begitu pula sang janda juga tidak lagi ingin menikah. Anak mereka sudah masing-masing berumah tangga. Tinggal mereka berdua. Bisa tidak mereka berdiam dalam satu rumah bersama-sama? Jawabannya bisa, boleh, asal mereka dinikahkan. Artinya walaupun mereka katakan sudah tua, laki-laki mungkin sudah tidak berhasrat terhadap lawan jenisnya, perempuan juga demikian, tapi dengan pernikahan, walaupun pernikahan tersebut di bawah tangan tidak resmi, akan membuat mereka apa? Akan lebih dekat, lebih akrab. Ya. Mudah-mudahan hari tua mereka dilalui dengan penuh apa? Dengan penuh kedamaian, ketaatan, dan ibadah kepada Allah. Karena kalau hidup sendiri berbeda dengan kita apa? Hidup berjamaah. Allah jadikan laki-laki sebagai pakaian yang menutupi wanita dan wanita sebagai penutup pria. Kalau mereka hidup bersama-sama tanpa pernikahan, dengan sendirinya melanggar aturan agama walaupun sudah tua. Tapi kalau mereka menikah, mereka dapat berbagi, saling berbagi, bisa memiliki teman curhat tanpa ada risih karena kedua-duanya telah menikah. Adapun mantan istri ya atau istri yang meninggal dunia tidak akan cemburu lagi dengan keadaan apa suaminya menikah lagi. Bahkan dia akan mendoakan suaminya. Karena di hari akhir atau orang yang bertemu di hari akhir nanti tidak akan lagi ada kedengkian atau rasa jealous. Begitu pula sang istri yang pernah bersuami, saat dia mencintai suami sebelumnya, juga tidak ada persoalan. Nanti di hari kemudian nanti, sang istri disuruh memilih siapa suami yang paling dicintai. Kalau mereka sama-sama beriman. Begitu juga laki-laki, tidak ada persoalan sama sekali. Menikah akan membuat aman, akan membuat juga tentram hati mereka. Di hari tua mereka memiliki teman, ya, yang sama-sama apa? Juga mengalami pengalaman yang sama laki-lakinya, ya. Kehilangan istri, sedangkan yang wanita kehilangan suami. Apalagi wanita ini merupakan saudari iparnya. Dan laki-laki bagi wanita merupakan apa? Merupakan iparnya. Bisa mereka dinikahkan di bawah tangan. Panggil seorang ustadz untuk menikahkan mereka. Tanpa harus repot-repot, ya. Atau mau dibawa ke rasil, nanti ada ustadz yang menikahkan insya Allah mereka. Saksi juga tersedia. Simple, cukup bagi mereka setelah mereka menikah, jalan-jalan ke kebun binatang, taman mini, ya, untuk berbulan madu, selesai. Betul enggak? Ya. Jadi mereka tinggal sama-sama, mereka tidak lagi risih, tidak saling menjaga lagi. Kalau menjaga kan ada jarak di antara mereka kan. Tapi mereka bisa tinggal bersama-sama walaupun secara biologis mereka tidak punya lagi kebutuhan ke arah tersebut. Ini lebih aman dan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kasus yang kedua, seorang laki-laki tadinya hidup baik-baik, berumah tangga, memiliki anak. Setelah 5 tahun berumah tangga terkena COVID. Mulai perangai watak istri berubah. Sebetulnya seorang wanita, ya, kalau 5 tahun hidup dalam keadaan baik-baik, perubahan yang terjadi ini agak aneh. Agak harus dicari sebabnya. Kalau sebabnya merupakan efek dari COVID, ya, maka suami harus berusaha bagaimana menemukan jalan keluar untuk memulihkan kesehatannya. Karena saya temukan orang yang terkena COVID, efek yang ditimbulkan tuh macam-macam. Ada orang yang tidak pernah kena gula, yang tidak pernah kena jantung.
Orang yang tidak pernah mengalami gangguan lambung yang parah terkena gangguan lambung. Sebagai contoh, saya punya anak sebelum COVID dalam keadaan baik-baik, semenjak COVID hingga saat ini ya, sering mengalami gangguan pada lambungnya yang cukup parah, yang sebelumnya tidak pernah ada sama sekali. Ada orang, anak muda, bukan orang tua, tahu-tahu ujuk-ujuk terkena diabetes. Padahal sebelumnya tidak ada sama sekali. Ada juga yang mengalami apa? Yang mengalami gangguan pada jantungnya. Ada yang mengalami gangguan pada parunya. Ada lagi yang menimbulkan efek apa? Psikis. Jadi COVID menimbulkan efek apa? Psikis. Yang tadinya reda, tahu-tahu menjadi orang yang emosional. Nah, kalau penyebabnya adalah COVID, setiap penyakit pasti ada obatnya. Setiap penyakit pasti ada. Kalau merupakan gangguan psikis, ya, kalau tidak ada hal-hal yang bersumber dari fisiknya, dengan berzikir, dengan beribadah bersama-sama membaca Al-Quran, insya Allah sedikit demi sedikit hilang. Tapi kalau efek yang ditimbulkan pada jiwanya akibat dari apa? Dari keadaan yang mengganggu katakan fisiknya, maka dengan sendirinya perlu ada pengobatan juga apa? Pengobatan tambahan. Tapi yang saya rasakan betul-betul dapat meredakan kondisi jiwa orang yang terganggu, yang labil, yang emosional, saya temukan ternyata sholat dengan Al-Quran, zikir dan doa merupakan obat yang paling ampuh. Jadi kalau memang ditemukan ini sebagai efek dari COVID, hendaknya suami bersabar, berupaya untuk memperbaiki keadaan dan mencari jalan pemulihan yang betul-betul apa? Akan membawa kebaikan buat mereka semuanya. Karena perceraian akan menimbulkan dampak yang bagaimana? Yang luas. Ada satu orang yang tadi tidak emosional. Subhanallah, akibat dari tipes, ya, mulai apa? Emosinya labil. Emosi menjadilah akibat dari tipes. Rupanya kena radang di otaknya, ya, membuat kondisi dan keadaannya berubah. Setelah waktu yang cukup panjang baru dia pulih sedikit demi sedikit. Tapi bisa juga ada sebab lain. Artinya kasus Bapak ini bisa ada sebab lain yang tidak kita ketahui. Kalau memang ada sebab lain yang bersifat eksternal, ya, atau katakan ada kejengkelan, sakit hati pada suami, ya, pada masa-masa dia COVID, ya, atau merupakan akumulasi yang disimpan dalam waktu yang cukup lama, akhirnya ditumpahkan. Ditumpahkan, ya, setelah 5 tahun menjalani kehidupan rumah tangga. Ada seorang perempuan ditegur oleh suaminya. Kenapa kamu kok berubah selama ini? Kamu dalam keadaan baik, menerima, kok tahu-tahu kamu meledak-ledak, ya, sampai tidak terukur. Dijawab oleh istrinya, selama ini saya menahan. Saya menyimpan, hati betul-betul sakit dan jengkel, tapi saya menyimpan karena kesian anak-anak. Kalau sekarang anak-anak alhamdulillah sudah menikah, ya, kalau kamu tidak berubah, mendingan kita berpisah. Kamu tidak memperlakukan saya sebagai pasangan, sebagai mitra, tapi di mata kamu saya ini hanya merupakan apa? Alat. Saya hanya merupakan apa? Merupakan sarana bagi kamu. Terkadang kamu lampiaskan, ya. Marah kamu jadikan saya sebagai ventilasi, padahal kesalahan bukan dari saya. Yang dari luar kamu bawa pulang ke rumah. Karena saya kesian sama anak-anak, tidak ingin mengganggu keadaan dan jiwa mereka, saya tahan. Tapi sekarang, saya nggak bisa menerima lagi. Kalau kamu tidak berubah, sikap kamu mendingan kita berpisah. Ada laki-laki yang sadar setelah itu dia berubah. Tapi ada laki-laki yang terbawa kesombongannya. Memangnya perempuan cuma kamu aja. Dia nggak lihat kesalahan kekurangannya. Ya. Dia menganggap tindakan si perempuan ini pembangkangan dan sikap durhaka pada suami. Dia bawakan lagi hadits Rasul. Kamu tidak akan mencium bau surga kalau kamu durhaka pada suami. Nah, ancaman ini sering digunakan laki-laki terhadap pasangan mereka, tapi bukan pada tempatnya. Dia menuntut haknya dari istrinya untuk taat,
tapi tidak menjalankan kewajibannya kepada istrinya. Nah, kalau ini berlangsung dan terjadi dalam kehidupan rumah tangga, tidak akan pernah sama sekali mereka merasakan keharmonian. Dan sulitnya laki-laki semacam ini tidak pernah sama sekali mau tahu perasaan istrinya. Tidak mau tahu bagaimana deritanya. Dia beranggapan kata-kata yang menyakitkan buat istrinya itu apa? Itu merupakan hal yang biasa. Padahal kalau dia mendengarkan kata-kata tersebut, pasti dia akan sakit hati. Nah, bahayanya manusia, kalau hanya pandai berbicara, tanpa mengetahui efek akibat dari ucapan dan pembicaraannya, orang semacam ini, orang yang betul-betul banyak melakukan kezaliman. Tapi kalau orang yang sensitif, kalau dia berbicara salah, atau berbicara sedikit aja tinggi atau kasar pada istrinya, hatinya berasa tidak nyaman, akan bergelisah. Dia akan minta maaf, tadi saya, mohon maaf, saya kelepasan, saya dalam keadaan khilaf, atau saya tidak sengaja mengucapkan kata-kata tersebut. Tapi kebanyakan manusia pada umumnya, saya lihat laki maupun perempuan, hatinya agak apa? Agak keras, agak kebal, hingga mereka tidak menjaga apa yang mereka ucapkan. Padahal kadang-kadang hanya gara-gara ucapan atau sikap bisa timbul kebencian. Hingga Allah berfirman, wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Katakan pada hamba-hambaku, hendaknya mereka memiliki kata-kata yang terbaik. Inna syaitan yarzahu bainahum. Syaitan ini berusaha untuk menggosok-gosok, ya, mengirimkan bisikannya untuk membuat hati dua orang yang tadinya penuh kecintaan terjadi keretakan, kemudian perpecahan di antara mereka, baik pasangan suami istri atau pasangan teman, orang yang sama-sama jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi apa yang Bapak saksikan dari perilaku istri, coba dilihat apa kira-kira penyebabnya. Kalau bisa Bapak tanya langsung, apa kira-kira sebabnya? Kok kamu akhir-akhir ini berubah? Saya ingin tahu sebabnya apa. Mungkin karena kesalahan saya, ucapan saya, perbuatan saya, atau mungkin karena sebab lain. Kalau si perempuan, saya juga nggak tahu kenapa saya begini. Nah, perlu diajak berobat. Perlu diajak berobat. Di samping juga, ajak istri untuk berdoa bersama, membaca Al-Quran bersama, berzikir bersama. Ini akan betul-betul membawa suasana yang spesial dalam kehidupan rumah tangga. Bukan hanya senangnya pada saat makan ke restoran, jalan-jalan pergi ke mall. Laki-laki melihat istri sedang kesel diajak ke mall. Ini bukan apa? Bukan pengobatan, ini pelarian. Nah, ini lama-kelamaan penyakitnya semakin apa? Banyak. Tapi kembalikan jiwa yang sedang bergelisah dengan berzikir pada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan hendaklah laki-laki jangan malu-malu atau menjaga image. Orang sekarang bilang jaim, ya. Malu untuk minta maaf pada istrinya kalau dia salah. Karena begitu dia minta maaf sama istrinya, pengakuan dia bersalah, itu kebencian di hati istri akan hilang. Walaupun terkadang masih cemberut-cemberut, ya, tapi hatinya sudah senang. Ini bahagian dari ventilasi untuk menghilangkan kebencian dan permusuhan. Begitu juga istri kalau berbuat salah, minta maaf sama suaminya, akan membuat kejengkelan di hati suaminya apa? Hilang, apalagi dengan senyum istri, dengan kemanjaan dia, kemudian ke dapur menyediakan makanan yang dia suka, itu insya Allah bukan hanya akan bersih kebenciannya, tumbuh rasa cinta. Orang bilang habis gelap, terbitlah terang. Jadi bagi yang pertama, yang terbaik mereka mau dinikahkan, baik memanggil ustadz, ya, di dekat rumah mereka atau mau dibawa kemari, insya Allah banyak yang akan menikahkan dan menjadi saksi. Setelah itu Bapak hidup bersama-sama di bawah atap yang sama, bisa berteman di hari tua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan cara yang terbaik. Nah, bagi yang kedua tadi, coba Bapak periksa apakah kesalahan dari Bapak mungkin yang membuat akhirnya menjadi detonator yang membuat dia meledak-ledak. Bisa juga akumulasi yang tersimpan selama sekian lama. Keluar setelah apa? Setelah dia sembuh dari COVID. Bisa juga efek dari COVID yang menimbulkan akhirnya apa?
gangguan pada jiwanya. Jadi jangan tergesa-gesa kita bercerai, coba pertimbangkan dengan baik-baik. Kecuali kalau istri serong, dia selingkuh, dia marah-marah, dia mulai menjauh dari suaminya karena ada pria lain, itu lain persoalannya. Tapi kalau tidak ada semua itu, coba kita dengan bijak, sebelum kita membuang sesuatu, coba kita perbaiki. Kalau kita menghadapi benang kusut menggunakan emosi, kita semakin semakin dikual-kual kan ya. Kalau gigi kita bolong, kalau bisa ditambal-tambal. Karena kalau giginya dicabut, padahal masih dalam keadaan sehat bisa disembuhkan, adanya lubang ini membuat gigi yang di atas tidak seimbang lagi. Nanti akhirnya giginya juga giginya juga akhirnya keluar dari dari posisinya, membuat pemandangan tidak menarik. Jadi kalau bisa diobati. Tapi kalau sudah meradang, dibiarkan bisa merusak gigi yang lain, baru dicabut. Jadi kalau istri bapak tidak melakukan hal-hal yang berlebihan, cuma hanya kepada masalah emosi, coba usahakan sikapi dengan cara baik dan tanya padanya, apa yang membuat kamu marah? Kalau saya bersalah, saya minta maaf. Kalau saya ada yang kurang baik, saya akan perbaiki. Kalau disebabkan karena efek dari penyakit, mari sama-sama kita obati. Jadi hidup ini sebetulnya dengan cara musyawarah, penuh keterbukaan, pengertian, insya Allah akan terasa indah. Jadi butuhkan saling mengerti. Bukan hanya satu arah, tapi saling mengerti. Bisa saling memahami dan memaklumi. Insya Allah ini akan menjadi kebaikan buat bapak maupun ibu. Wallahu a'lam. Jadi para ayah, para ibu, dari sedikit yang kita simak lewat paparan Ustadz Hussein telah membuat kita merenung sedemikian rupa ya. Cukup hangat dan penuh pedulikah kita karena sikap-sikap yang sama sekali berubah dari yang sebelumnya, bisa jadi karena memang ada sesuatu, atau mungkin juga kalau umur sudah banyak tuh biasanya ada hal-hal yang menjadikan seseorang kurang sabar atau jadi temperamental. Kalau Ustadz Abu Bakar sebagai seorang psikolog, kira-kira sarannya apa ya? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang tidak pernah kita henti-hentikan. Karena syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita usianya sudah cukup, maka cukup itu adalah satu nikmat yang Allah berikan. Ketika ditambah umur kita, kita juga akan merasakan bagaimana nikmatnya nambah umur. Namun keasikan itu yang seringkali datang dan pergi. Keasikan ini yang sering membuat kita merasakan sesuatu yang lagi asik-asiknya tiba-tiba berubah. Perubahan-perubahan yang terjadi karena ada sesuatu yang membuat bagaimana kehidupan ini tidak menentu. Yang bisa menentukan hanya Allah. Bagaimana kedekatan kita kepada Allah, disitulah penentuan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yuk kita tetapkan hati kita. Kita terus istiqomah. Menghadapi dalam kehidupan apapun, kita akan selalu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan selalu pada porsinya, pada tetapannya, apa yang dianjurkan kepada Allah. Kalau kita menginginkan sesuatu yang bukan dari Allah, yakinkan itu tidak akan menjadikan keenakan. Kalau kita ingin sesuatu yang bukan haknya Allah, berarti kita sedang merusak pikiran dan perasaan kita. Kalau kita berusaha apa yang menjadi harapan kita, tapi bukan di jalannya Allah, yakinkan itu tidak akan pernah bahagia. Ketika inginkan kita bisa serumah dengan satu ipar, adik ipar kita, yakinkan itu tidak akan bahagia, kecuali kalau kita sudah menikah. Keinginan-keinginan untuk berbuat sesuatu yang bukan pada tempatnya,
pastikan kita tidak akan tenang. Coba kita perhatikan, ketika kita menerjang lampu merah, setelah jauh di sana, kita masih deg-degan, dilihat polisi apa tidak. Kenapa? Ketika kita melakukan sesuatu, dilihat sama Allah, kita nggak merasakan apa-apa. Tapi kalau kita melanggar lampu merah, kita ketakutan. Padahal bisa saja polisi tersebut cuma lihat kesal, serta itu nggak akan dikejar-kejar. Tapi Allah selalu melihat kita, dan Allah akan terus mengikuti yang terbaik. Apabila kita sudah kembali kepada Allah, Allah maafkan. Tapi kalau kita habis melanggar datangin polisi, kita langsung dihukum. Perbedaannya yang seperti itu. Oleh karena itu, berusahalah kita, berkeinginanlah kita, berkemauanlah kita yang sesuai yang apa yang Allah inginkan. Kalau kita sudah punya kesesuaian dengan Allah, yakin semua yang kita jalankan enak dan nyaman. Oleh karena itu, janda dan duda atau duda dengan janda yang bukan muhrimnya, tinggalkan. Nikahkan bersama, insya Allah itu yang terbaik. Pastikan. Bagaimana dengan, ada lagi yang unik mungkin, ya, itu yang tergambar. Seorang suami istri, anaknya tinggal bapaknya saja, yang satu lagi tinggal ibunya dalam satu rumah. Terus bagaimana itu? Nah, ini juga perlu dibahas. Nanti insya Allah satu sini akan bahas. Ya. Kita anak kita, dia tinggal satu, bapaknya tinggal satu, yang satu lagi tinggal satu ibunya, nggak punya rumah, dua-duanya tinggal bersama di rumah itu. Apa yang harus terjadi? Meskipun usianya sudah banyak, tapi masing-masing duda janda ya. Duda dan janda. Nah, itu apa yang terjadi, insya Allah kita akan tetapkan. Tapi yakinkan, kalau dia bersama ternyata harus dinikahkan, apakah boleh? Insya Allah nanti dijawab sama Ustaz. Kasus apa lagi yang kita harus pusingkan? Kok seorang wanita berani memarahi suaminya karena sang suami tidak pernah mengatakan saya suamimu? Kalau ada seorang istri mulai membentak suaminya karena suaminya nggak pernah mengatakan saya suamimu, dan dia tidak pernah melakukan sesuatu, ini suamimu. Melakukan sesuatu apa? Suruh dia. Kalau kita tidak pernah menyuruh dia atau meminta atau memberikan kebutuhan dirinya, kalau dia tidak merasa dibutuhkan, seorang istri apabila dia merasa tidak dibutuhkan, saya yakin dia akan kurang ajar sama suaminya. Dia akan berbuat sesuatu yang bikin menjengkelkan. Jika si istri itu tidak dibutuhkan. Karena wanita tersebut ingin dibutuhkan menjadi seorang istri. Karena dia merasa dilindungi secara naluri. Secara naluri seorang istri ingin dilindungi meskipun dia punya posisi yang lebih besar. Misalnya punya uang yang lebih banyak. Misalnya kedudukan yang lebih besar. Pasti dia membutuhkan yang dibutuhkan. Membutuhkan pelindungan. Ketika dia sudah mendapatkan pelindungan, kebutuhannya dia dihargai, dibutuhkan, diberikan sesuatu yang membuat dia nyaman, yakin dia tidak akan pernah marah-marah lagi. Oleh karena itu, yuk kembalikan. Ketika dia marah, berikan kebutuhannya dia. Kasih kebutuhannya dia. Membuat dia merasa nyaman. Yakin dia tidak akan marah-marah lagi. Kalau masih marah-marah lagi, ada yang nggak beres. Ada yang nggak beres. Bagaimana nggak beresnya? Yuk, berikan kepada ahlinya. Tunjukkan, ajak dia pada ahlinya. Ketika dia sudah diajak kepada ahlinya nggak mau juga, serahkan dia pada Allah. Ajak dia pada Allah, kita minta doa untuk dia bisa berubah. Kalau dia tidak mau berubah, ya sudah,
Allah yang memutuskan, bukan kita. Terima kasih. Insya Allah. Wah, jadi seperti yang tadi Ustadz Abu Bakar katakan, mari kita simak apa kata Ustadz Hussein kalau besan ketemu besan satu rumah karena udah masing-masing sendiri. Meskipun bisa jadi umurnya sudah 70 ke atas. Silahkan Ustadz. Sebetulnya ini merupakan hidayah dari Allah. Artinya mereka sebetulnya sama-sama membutuhkan teman di sisinya. Bukan hanya untuk berkumpul, teman. Pasti laki-laki juga dalam perjalanannya, apalagi di hari tua, kan banyak beban-beban perasaan. Tapi dengan adanya teman untuk curhat, begitu juga si wanita juga sama. Tadinya ada suami, setelah meninggal suaminya, mau gak mau perasaan sendiri ini berat sekali buat perempuan. Kecuali kalau anak-anaknya kumpul sama-sama. Maka dengan sendiri kan terhindar dari fitnah. Katakan si bapak kamarnya sendiri, ibu sendiri. Tapi kalau anak-anaknya sudah keluar dari rumah, mereka berdua tanpa menikah, pasti bukan hanya Allah, manusia pun akan mulai nanti bergunjing, membicarakan hal-hal yang tidak pantas. Jadi yang terbaik untuk menjadi pelindung, penghias, membuka pintu rahmat Allah, menikah. Jangan ragu-ragu. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan pernikahan ini, laki-laki mendapatkan teman yang selalu mengingatkan dirinya, menjadi penghiburnya. Begitu juga perempuan. Jangan dianggap perempuan di hari tua nggak butuh teman yang mendampinginya. Banyak keluhan-keluhan dari perempuan di hari tua. Dia harus mikul beban sendirian, memikirkan berbagai macam urusan. Dengan ada laki-laki yang usianya berdekatan, juga punya pengalaman yang sama, insya Allah akan muncul nanti benih cinta baru. Benih cinta baru yang memberikan kesejukan, kehangatan. Cukup dengan nikah di bawah tangan, tidak harus resmi. Iya, nggak usah rame-rame. Tinggal undang anak-anak semuanya. Ya. Mau bikin ketoprak, bikin gado-gado. Nggak harus berlebih-lebihan kok. Agar membuat orang tua kita di hari tua kita dalam keadaan senyum, gembira. Dulu kita ipar, sekarang kita suami istri. Kan beda lainnya. Apalagi ada kata-kata, agar kita bisa mengenang tadi ya. Berarti kamu sudah ada kenangan di hati mereka. Tinggal dicetak filmnya. Tapi bukan merupakan satu hal yang memalukan kok. Bukan hal yang tapi kalau di rumah sama-sama, bukan sebagai suami istri, ini hal yang memalukan. Pergi pacaran sama-sama juga merupakan hal atau pelesiran sama-sama. Orang Belanda bilang pelesiran. Tapi kalau mereka berdua berumah tangga, jalan, kemudian menyaksikan anak-anak yang sudah dewasa, kemudian cucu datang kepada mereka, kan bahagia sekali. Betul enggak? Betul. Insya Allah mudah-mudahan jadi pembuka jalan juga bagi mereka yang mau menikah. Jangan malu-malu. Jangan malu. Kalau memang masih membutuhkan teman di sisinya. Tapi ada lagi wanita mengatakan, saya sudah tua, nggak bisa lagi capek urus suami. Saya takut nanti nggak bisa menjadi istri yang baik, itu urusannya. Tapi kalau memang tidak menikah, sebaiknya tidak satu rumah. Untuk menjaga, jangan sampai melakukan perbuatan yang salah. Karena syaitan yang luar biasa pandainya. Kalau suami istri yang baik sama-sama di hari tua, syaitan nggak berikan semangat. Tapi subhanallah, begitu ketemu sama wanita yang bukan muhrimnya, begitu juga pria di samping wanita yang bukan muhrimnya, ada aja syaitan nanti bisa menghembuskan hal-hal yang tidak baik. Waliyadzubillah. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita, jamaah rasil kita nih yang hidup berumah tangga, bisa betul-betul meresapi arti dan hakikat kehidupan beramal untuk hari akhir, juga menjadi penasihat yang baik bagi anak-anak mereka, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Jangan kalau sudah menikah dianggap apa? Enggak, tetap berikan nasihat yang baik buat anak-anak kita. Yang laki-laki penuh kasih sayang pada istrinya, pada anak-anaknya, penuh tanggung jawab, di samping kewajiban-kewajiban yang lain. Yang perempuan juga begitu. Orang tua yang berikan nasihat untuk taat pada suami, untuk menghormati kedua orang tuanya, yang akan menumbuhkan rasa cinta dan sayang di hati mereka. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi ikhwan akhwat, di dalam perjalanan panjang kita, apa yang dibahas hari ini mempersuasi kita semua untuk bisa menempatkan diri sebagai pasangan, sebagaimana yang juga diperlukan oleh pasangan kita. Mas Krishna, waktu kita habis.
Ya, alhamdulillah 2 kasus tadi sudah dibahas oleh Ustadz Husein dan Ustadz Abu Bakar Baraja. Mudah-mudahan jawabannya bisa menenangkan ya para penanya tadi. Terima kasih Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar Baraja, Bahaja Nur Nuning. Saya Muhammad Krisna, Atep Setiabudi, dan juga Anis Muari. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.